Selamat Hari Tuhan saudara-saudara, damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Semoga saudara sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia, dan tetap menjaga diri supaya terhindar dari COVID-19 yang semakin mengganas akhir-akhir ini. Injil hari ini menunjukkan kealahan Tuhan Yesus melalui dua mukjizat besar. Yang pertama, kesembuhan wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan yang kedua, membangkitkan seorang anak perempuan dari kematian. Dalam video kali ini, kita akan mendalami dua kalimat penting yang diucapkan oleh Tuhan dalam dua peristiwa mukjizat tersebut dan menemukan maknanya dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan kalimat yang kedua adalah "Talita kum", yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Bersama dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Saudara-saudaraku yang terkasih, iman merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan antara kita dengan Tuhan. Kualitas iman kepada Tuhan tampak dalam kualitas hidup Kristiani. Semakin orang itu mengasihi Tuhan Yesus dan sesama, semakin baiklah kualitas iman orang tersebut. Hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa iman menyelamatkan kita. Hal ini bukan berarti keselamatan itu merupakan usaha manusia, bukan. Namun keselamatan itu semata-mata adalah rahmat Allah yang diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Beriman itu bukan sekedar percaya saja. Orang yang beriman akan sungguh-sungguh masuk ke dalam firman Allah. Dia lebih dari sekedar percaya, namun seluruh hidupnya benar-benar diarahkan kepada Tuhan Yesus tanpa sedikit pun kebimbangan dalam hatinya. Banyak di antara kita yang masih hidup dalam kebimbangan, percaya dan suka mendengar firman Tuhan, namun bimbang dan setengah hati untuk melakukannya. Ada yang mengatakan terlalu berat, ada pula yang mengatakan mustahil, dan seringkali kita mendengar kalimat, "Ya, oke, saya akan coba." Itu bukan iman, saudara-saudaraku. Iman adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Jangan takut, percaya saja." Orang yang memiliki iman yang total seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa dikalahkan. Mungkin orang mengatakan bahwa percaya saja itu merupakan sebuah kebodohan. Betul, itu memang merupakan sebuah kebodohan hanya jika iman itu diarahkan kepada sesuatu yang bukan Tuhan Yesus. Tetapi ketika diarahkan kepada Tuhan Yesus, iman seperti ini adalah sebuah kemenangan. Iman seperti inilah yang menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan, dan juga masih banyak orang lain yang sakit pada saat itu yang juga disembuhkan. Karena apa? Karena iman. Ada dua kesembuhan yang dialami wanita yang sakit itu. Kesembuhan rohani dan kesembuhan jasmani. Secara rohani, dia disembuhkan karena kepercayaannya yang penuh kepada Tuhan Yesus, mengalahkan keraguan-raguannya. Imannya bangkit, dan imannya ini telah menyelamatkan dirinya. Jika ada orang sakit lalu pergi ke dukun, mungkin saja sakitnya sembuh, tetapi jelas
rohaninya malah semakin terjerumuskan. Imannya kepada Tuhan luntur, dan hal ini bisa membawa dia kepada kematian kekal jika dia tidak bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kesembuhan yang kedua adalah kesembuhan jasmani, di mana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Namun kita tahu bahwa tidak selalu orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus minta disembuhkan secara fisik. Tidak selalu. Hal ini bukan dikarenakan Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Bukan karena itu. Namun karena semata-mata Tuhan mempunyai keputusan yang terbaik untuk kita manusia. Bukan tidak mungkin Tuhan memanggil pulang anaknya melalui sakit penyakit. Mungkin sekali. Yang penting adalah manusia sadar bahwa dia sedang dimurnikan melalui sakit yang dialaminya. Kesembuhan rohani jauh lebih penting daripada kesembuhan jasmani. Karena bagaimanapun juga, sehat atau sakit, manusia tetap akan mati. Namun roh adalah kekal. Roh inilah yang pertama-tama harus diselamatkan. Tuhan berseru, "Talita kum," kepada anak perempuan yang telah meninggal itu. "Bangunlah," kata Tuhan. Seruan ini bukan saja untuk membangunkan gadis itu dari kematiannya, namun juga membangunkan kita para pembaca, untuk bangun dari keimanan kita yang telah tertidur. Sama seperti orang mati tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang mati imannya pun tidak punya kekuatan untuk hidup dalam firman Tuhan. Tanpa iman, maka manusia tidak memiliki harapan, tidak memiliki kekuatan untuk berjuang menuju garis akhir. Tanpa iman, manusia tidak mampu berbuat kasih. Memang secara kodrati, yaitu seturut ukuran manusia, seseorang dapat berbuat baik. Namun kasih berbeda. Kasih adalah tindakan adikodrati, seturut ukuran Tuhan, dan bukan lagi seturut ukuran manusia. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 12. "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Dengan demikian, untuk mampu berbuat kasih diperlukan iman. Dengan kata lain, tanpa iman, seseorang tidak dapat melakukan perbuatan kasih yang dapat membawa dia ke surga. Sebab dikatakan dalam kitab suci, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah." Diambil dari Ibrani bab 11 ayat 6. Maka saudara-saudaraku, di akhir video ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mendengarkan seruan Tuhan, "Bangunlah." Iman kita harus bangkit dan terwujud dalam perbuatan kasih, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.